Halo semua kedan-kedanku, kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri di sini akan berlaga pada tanggal 26 Juni. Dan untuk pertandingannya sendiri di sini aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini kita ada dari Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara Borussia Dortmund melawan Ulsan Hyundai. Di pertandingan kedua di sini kita masih dari Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara Mamelodi Sundowns melawan Fluminense. Di pertandingan ketiga di sini kita melompat jauh ke Liga Amerika yang mempertemukan antara Columbus melawan Atalanta United. Di pertandingan keempat di sini kita kembali lagi ke Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara Inter Milan melawan River Plate. Dan di pertandingan terakhir di sini kita masih dari Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara Red Urawa melawan Monterrey. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini mempertemukan antara Borussia Dortmund melawan Ulsan Hyundai. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Dortmund sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Ulsan Hyundai sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Dan karena ini adalah pertemuan pertama dari kedua tim, jadi kita lanjut saja langsung masuk ke klasemennya. Untuk klasemen dari Piala Dunia antar klub tepatnya dari grup F. Di sini untuk Borussia Dortmund sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan, dengan Dortmund sendiri berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara untuk Ulsan sendiri, di sini mereka berada di dasar klasemen dengan posisi keempat dengan perolehan 0 poin dari 2 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1/3/4 dan juga di angka 2. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3/4 dan juga 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Dortmund for 1/3/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Dortmund bakalan pesta gol nih. Dengan skor akhir berakhir dengan 4-1. Oke, di pertandingan kedua di sini mempertemukan antara Mamelodi Sundowns melawan Fluminense. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir dan antara kedua tim. Untuk Mamelodi sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Fluminense sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan sama seperti pertandingan sebelumnya, di sini adalah pertemuan pertama dari kedua tim nih. Jadi kita lanjut saja masuk ke klasemennya. Untuk klasemen dari Piala Dunia antar klub tepatnya dari grup F. Di sini untuk Fluminense sendiri tampaknya jauh lebih diunggulkan. Dengan Fluminense sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara untuk Mamelodi sendiri, di sini mereka berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Di sini para bandot menyediakan purpuran tengah dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Fluminense for tengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini
Aku yakin banget nih di sini Fluminense bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita melompat sebentar ke Liga Amerika nih, yang mempertemukan antara Columbus melawan Atlanta United. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Columbus sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Atalanta sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Columbus sendiri, di sini tampaknya mereka sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Columbus mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Atalanta sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan untuk klasemen dari Liga Amerika nih, di sini tampaknya Columbus juga masih lebih diunggulkan. Dengan Columbus sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 31 poin dari 18 pertandingan. Sementara untuk Atalanta sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-13 klasemen dengan perolehan 17 poin dari 18 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan ukuran 3/4 dan juga di angka 1. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3/4 dan juga di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Columbus for 3/4. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Columbus bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita kembali lagi ke Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara runner up Liga Champions yaitu Inter Milan melawan raksasa Argentina River Plate. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Inter Milan sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk River Plate sendiri, di sini mereka juga memperoleh hasil yang sama, yaitu hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan karena ini adalah pertemuan pertama dari kedua tim, jadi kita lanjut saja masuk ke klasemennya. Untuk klasemen dari Piala Dunia antar klub, tepatnya dari grup E. Di sini untuk River Plate sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dengan River Plate sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara untuk Inter Milan sendiri, di sini mereka berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan yang sama yaitu 4 poin dari 2 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan ukuran setengah dan juga 3/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di River Plate nahan setengah. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini bakalan terjadi draw nih, dengan skor akhir berakhir dengan 0-0. Oke, di pertandingan terakhir di sini masih dari Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara Red Urawa melawan Monterrey. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Red Urawa sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Monterrey sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan sama seperti pertandingan sebelumnya, di sini adalah pertemuan pertama dari kedua tim nih. Jadi kita lanjut saja masuk ke klasemennya.
Untuk klasemen dari Piala Dunia antar klub, tepatnya dari grup E. Di sini untuk Monterrey sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan, dengan Monterrey sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 2 poin dari 2 pertandingan. Sementara untuk Red Urawa sendiri, di sini mereka berada di dasar klasemen dengan posisi keempat dengan perolehan 0 poin dari 2 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan perputaran 3/4 dan juga di angka 1. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2,3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Monterrey for 3/4. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Monterrey bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-2. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over undernya kedan. Dan juga bagi kalian yang mau info berlanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar ya. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.